Hias, audiensi ke gedung DPRD Kabupaten Pasuruan. Puluhan pengusaha UMKM Kabupaten Pasuruan yang tergabung dalam Himpunan Asosiasi UMKM se-Kabupaten Pasuruan atau disingkat HIAS menghadiri audiensi di gedung DPRD Kabupaten Pasuruan sekitar pukul 9 pagi. Pertemuan tersebut dihadiri oleh anggota Dewan Komisi 2 OPD terdiri dari Disperindak serta Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pasuruan untuk membahas kasus yang diduga kriminalisasi terhadap salah satu anggota HIAS, yakni pemasar bantal merek Harvest yang sekarang sudah memiliki hak atas kekayaan intelektual dengan nama merek dagang Harvest Way pada Kamis 13 Juni 2024. Teman-teman lain. Pada waktu itu kami laporkan Bapak dari Komisi 2 bahwa sebelumnya kami sudah pernah ketemu pada waktu itu di acara halal bihalal HIAS. Bagaimana warga Kabupaten Pasuruan saya kena hukum, apalagi ini persoalan UMKM. Harus ada pendampingan. Di situ ada klausulnya sebenarnya. Makanya kami nanti akan koordinasi baik dengan siapa? Mas Alvan, ya? Mas Alvan bagian hukum dengan Pak Sekda. Bila perlu kami Komisi 2 akan menjadwalkan untuk ketemu dengan KPJ. Ya apalagi bisa ngopi lah. Artinya Kapolres tanya bisa ngopi itu kan ini. Kalau ini dibiarkan terus mawon. Ya lain ini loh, mau sampai disuguhi snack, nasi kotak, gajinya Pasuruan ini. Tapi jangan yakin kami sama dinas baik di Disperindak ataupun dengan Dinas Koperasi nanti kami menjadwalkan untuk ketemu dengan Pak PJ menyampaikan hari ini dan mohon segera ditindaklanjuti. Ini baru pertama UMKM Pasuruan datang di kantor DPRD. Tentu ini menjadi catatan yang luar biasa bagi DPRD karena ada sesuatu yang serius. Makanya kami mengapresiasi kehadiran panjenengan. Artinya ada masalah di bawah berkenaan dengan kepastian hukum. Saya harus mendapatkan perlindungan. Maka melalui kesempatan ini kami di DPRD yang mewakili para UMKM, mewakili rakyat meminta kepada Dinas Disperindak, Dinas Koperasi untuk menyediakan kontak person, menyiapkan wadah. Saya Sahlan. Baik, kami memperkenalkan diri untuk nama Sahlan Azwar. Kami selaku kuasa hukum dari Pak Debi dan Bu Daris. Yang ingin kami sampaikan ini lanjutan dari perjuangan Pak Debi dan Bu Daris tentunya untuk mendapatkan keadilan karena tidak mempunyai legal standing ya untuk dinaikkan berkasnya karena dua merek yang berbeda sebetulnya, jadi tidak layak dilanjutkan waktu itu, sehingga kami minta kepada yang pertama Bapak Kapolres dan Pak Kasat untuk melakukan mediasi. Dilakukan mediasi tapi ujung-ujungnya permintaan dana yang sangat besar. Itu yang pertama, hingga yang klien kami tidak mampu dan kami melakukan pra-peradilan. Sangat janggal sekali ya, dimana orang yang sudah belajar hukum diperiksa, tanpa diperiksa ditetapkan tersangka, itu sesuatu yang salah ya. Sehingga kami waktu itu berbicara dengan teman-teman kepolisian sudah sangat keras ya waktu itu ya. Kami laporkan juga ke Propam Mabes Polri. Kami berharap sebetulnya kasus ini yang pertama secara legal standing tidak layak, yang kedua prosesnya kok begitu cepat, yang ketiga kok ini ujung-ujungnya permintaan dana begitu ya. Nah, kita banyak sekali memang menangani kasus-kasus begini sama dengan UMKM dan di beberapa tempat. Nah, ini kan menjadi persoalan serius ya. Cuman banyak dari kita tutup mata
Dan kita di praktisi hukum ini melihat ini sudah sangat terang benderang sebetulnya. Ini ujung-ujungnya mau kemana? Kalau negara ini dibiarkan seperti ini kan akan hancur ya. Kalau orang-orang benar ini tidak bersuara, maka kebatilan itu akan merajalela begitu. Saya juga pelaku UMKM, saya juga punya usaha warung padang, cuci mobil dan lain. Kita tahu betul cara mencari duit yang halal itu bagaimana begitu ya. Sehingga hal ini tentu perlu harus disuarakan secara benar. Nah itu yang menurut saya perlu harus bersuara hari ini. Saya hari ini bangga sekali berada di tengah-tengah rekan-rekan UMKM. Mereka itu adalah pejuang ekonomi. Mereka tidak mengharapkan kerja, tapi justru mereka menciptakan lapangan kerja. Mereka tidak bergantung kepada pemerintah, tetapi mereka justru membantu pemerintah. Bagi mereka cukup jangan diganggu saja sudah baik. Kemudian hari ini mereka tidak hanya sebagai pejuang ekonomi saja, tapi sudah merambah lagi, menjadi pejuang keadilan. Ya. Karena itu mengawal kasus ini dengan semangat 200%. Karena selain kami membela klien kami juga membela keadilan. Jangan sampai pelaku UMKM ini terzolimi lagi dan lagi dengan pola yang sama. Pola apa itu? Di mana pelaku UMKM yang sudah berjuang menciptakan mereknya, menjual dengan berbagai cara, termasuk online, kemudian berhasil membuat mereknya terkenal, tapi mungkin kata-katanya mungkin bukan lalai saja yang tepat ya, tetapi juga mungkin tidak, banyak juga yang tidak tahu bahwa dia harus mendaftar gitu ya. Akhirnya celah itu dimanfaatkan oleh yang mengerti, kemudian mendaftarkan merek tersebut semirip mungkin, kemudian kemudian melaporkan kepada polisi, seakan-akan itu merek dia yang lama itu. Kemudian entah motivasinya apa, murni bisnis atau tidak, ujung-ujungnya adalah permintaan duit begitu. Nah ini jangan sampai terjadi, karena sebelumnya jangan sampai terjadi lagi, karena sebelumnya juga sudah pernah terjadi ya Pak, berkali-kali. Nah, itu yang membuat kami bahwa harapan kami kepada pemerintah atau dengan koperasi tidak hanya berusaha mencegah hal ini terjadi, baik melalui sosialisasi dan sebagainya, tapi juga melakukan advokasi pada saat masalah sudah timbul. Ya mungkin di Indonesia ini kan menjadi panduan kita dalam hak merek itu, dalam merek itu kan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, di mana pasal 1.5 itu dinyatakan bahwa hak atas merek itu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang merek atau pemilik merek yang mendaftarkan mereknya, yang bisa digunakan dengan batas waktu tertentu, baik digunakan sendiri atau diberikan kepada orang lain. Nah di sini trikinya Pak, di sini hole-nya di sini yang membuat pelaku UMKM sering kecolongan, yaitu yang mendaftarkan mereknya. Jadi yang dilindungi itu, yang diakui haknya itu adalah yang mendaftarkan. Walaupun kita sudah berjualan sangat lama tapi belum terdaftar, itu belum dilindungi. Disinilah awal pangkal masalahnya. Itulah yang namanya azas first to file. Jadi siapa yang daftar pertama itu yang diakui. Dan sayangnya, kita sayangkan, padahal dalam undang-undang sendiri pasal 20 ayat 3 itu disampaikan bahwa Menkumham itu tidak boleh menerima pendaftaran dengan itikat tidak baik, harus menolak. Dari mana itikat tidak baik itu diketahui kalau tidak dari jejak digital atau di pasar atau di masyarakat. Nah itu yang tidak dilakukan selama ini oleh Menkumham. Sekarang dengan adanya jejak digital yang begitu gampang, mestinya itu sudah bisa dilakukan. Nah, itu kami mohon disampaikan juga Pak, ke atas lah istilahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin tambahan dari Mas Besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya. Undang-Undang 20 tahun 2016 tentang merek ini, bahwa pasal 1 ayat 5 atas merek, bahwa keduanya sudah punya hak sekarang untuk menggunakan hak merek. Terlapor pajak itu punya hak merek namanya hak luxury.
Si teman kita ini dalam konteks saat ini punya merek namanya Harvest Wheat. Jadi mereka itu melakukan sudah tidak punya legal standing. Teman-teman UMKM ini, ayo dibantu seperti itu. Ini sebenarnya yang kita inginkan di situ, political will itu. Jadi jangan sampai kemudian yang kita lakukan hasil diskusi habis itu tidak ada tindak lanjut. Kalau pada kali ini insya Allah akan dikawal teman-teman. Putar dulu untuk kita semua. Itu yang pertama. Oleh karena itu, karena ini menurut kami sudah tidak punya legal standing, dan benar, mohon maaf saya laporkan, ada Pak Fahuzai yang di tengah. Beliau ini oleh terlapor itu kena 200 juta beliau. Yang pakai batik, mohon izin. Beliau ini kena 200, langsung gulung tikar beliau. Langsung bangkrut. Kami ini ya Allah luar biasa. Sebelahnya 2 kena itu. Termasuk Abbas ini, Pak Basuki, boneka ini 2 kena. Banyak yang kena teman-teman itu. Oleh karena itu, ayo, ini bukan main-main. Ini perlu kita bersuara semua. Terutama kemudian DPR dan pemerintah dalam konteks ini. Oleh karena itu, maka permohonan ini satu, memohon kepada DPR dan pemerintah untuk membantu saudara kita ini, pelaku UMKM yang tersangka agar bisa bebas. Kalau kemudian kerucuk-kerucuk ini yang cuma bersuara, waduh, saya kira sangat sulit seperti itu. Kemudian yang kedua, memohon kepada DPR untuk mendesak Pemkab Pasuruan dalam hal ini OPD terkait baik dinas perizinan, bidang hukum, dinas pajak, Disperindak dan Dinkop untuk segera membuka dan memberikan layanan advokasi. Advokasi ini bisa dimaknai tidak persoalan hukum terus, Bapak Dewan yang terhormat. Oke, misalkan dalam konteks hukum ada di bidang hukum, tetapi ketika kemudian yang teman-teman sesalkan ini, ketika ada kasus sudah dilaporkan oleh Mas Yani, termasuk ke Disperindak, ini tidak ada tindakan konkret, paling tidak dipanggil lah pelapor itu, karena sama-sama UMKM, paling tidak dipanggil dan ada upaya arbitrase. Ada upaya untuk kemudian menyelesaikan secara baik-baik. Langkah awal untuk bisa sama-sama mengikuti peraturan yang memang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Betul, kami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Adi ini dari P3. Dari P3 beliaunya dapil 5. Dapil 5 yang meliputi Buni ini dari Golkar dapil iya, dapil kemarin musuh dengan saya ini. Dapil 1, Gumpol, kemudian Bu Yun, Bu Aja Yuni ini dari Nasdem. Kemudian Pak Wasi dari dapil 6. Dapil 6 program-program termasuk di dinas koperasi. Bu Retno ya. Mbak itu sama siapa? Mas Adi, ini juga sama. Jadi ada kita pemerintah daerah itu Satria Emas untuk memfasilitasi. Memang terkait dengan legalitas sekarang dikasih kemudahan sebenarnya. Ada USS macam-macam. Kami hanya untuk meluruskan istilahnya minta penjelasan aja. Kayak kemarin K3L itu lingkupnya itu juga izin-izin apa aja yang perlu dilengkapi UKM dan IKM yang sebenarnya itu seperti apa aja gitu Mas. Ya terima kasih. Itu kudu jiwa sing taat dan baik. Jatuh tangan itu biasa kejangan dino. Terima kasih. Yang pertama kami sampaikan kepada Rias, juga dari teman-teman advokat ya. Kemudian dari kebetulan Rias ini ada beberapa asosiasi, kebetulan audiensi dengan kita Komisi 2 DPR Pasuruan. Alhamdulillah dari audiensi ini ada beberapa hal yang mungkin nanti perlu kami sampaikan juga kepada semua masyarakat nanti kemudian bahwa pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan ini berkomitmen bagaimana UMKM yang ada di Pasuruan ini semakin maju dan berkembang. Namun tidak lepas bagaimana terkait dengan legalitas ini pemerintah daerah khususnya ada di Disperindak, ada di Dinkop, ada Satria Emas ini sangat membantu pada UMKM terkait dengan kelengkapan legalitas yang ada. Kemudian yang kedua, program-program yang di Disperindak, yang di Dinas Koperasi ini membantu betul sebenarnya kepada UMKM yang ada di Pasuruan dengan harapan
UMKM Pasuruan semakin maju dan berkembang. Terkait sesuatu hal, ini nanti akan menjadi atensi kita bersama, khususnya DPRD dan pemerintah daerah. Untuk kedepannya insya Allah kami berharap tidak ada lagi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh UMKM, khususnya terkait dengan persoalan hukum ataupun yang lain. Mungkin ini yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon izin pimpinan. Kami selaku kuasa hukum dari Pak Debi dan Bu Daris, ini bagian dari lanjutan proses untuk mencari keadilan kepada klien kami dengan menggandeng forum ya atau asosiasi yang terkait dengan UMKM tersebut, serta ada beberapa asosiasi-asosiasi lain. Kita mengadu, menyampaikan pendapat kepada DPRD Kabupaten Pasuruan agar yang pertama kasus kita diperhatikan, yang kedua tentu kasus ini dan atau lembaga DPR Pasuruan ini sangat terikat dengan Forkopimda ya, di mana ada Kapolres, Kejaksaan, dan tentu nanti akan ada pengadilan. Karena memang kasus ini tidak layak atau kita sebut kriminalisasi, sehingga kita minta lembaga-lembaga terkait juga untuk hadir di rumah negara ini, rumah masyarakat ini ya, untuk juga mempertanggungjawabkan langkah-langkah yang sudah mereka ambil, poin-poin apa yang sudah mereka laksanakan, sehingga menurut kita perlu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat ya, dengan dibantu oleh teman-teman bapak-bapak pimpinan dari DPR. Semoga keadilan tercipta kepada klien kami. Mudah-mudahan tentu Kapolres bisa meng-SP3 ya, atau nanti kalau diteruskan kejaksaan bisa juga menghentikan tuntutan, atau kalau itu sampai di pengadilan nanti akan menghentikan ya, atau memvonis bebas kasus tersebut, karena memang sudah nyata-nyata dari awal ini tidak mempunyai legal standing, dan legal standing itu sudah kelihatan secara kasat mata kalau ini memang kriminalisasi. Dari hasil pertemuan dengan DPRD hari ini. Ya, terima kasih. Saya selaku Ketua Himpunan Asosiasi IKM Kabupaten Pasuruan merasa bersyukur pada dalam acara audiensi ini ke Dewan DPRD Kabupaten Pasuruan dengan disambut dengan baik, dengan upaya kita menggandeng pada UMKM bagaimana memberikan solusi dengan pelayanan yang baik sebagai perwakilan rakyat. Itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih Bapak Iyas, dan dari Asurban yang sudah mengajukan audiensi 1 poin kata untuk DPRD bagaimana? Terima kasih banyak telah difasilitasi. Oke, dari gedung DPRD Kabupaten Pasuruan untuk Anda salam. Di gedung DPRD Kabupaten Pasuruan untuk Anda salam.